Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini masih membahas tentang Vue CLI. Topik kita tentang query routing. Kalau kita perhatikan nanti kita punya dua routing link, ada home, ada students, dan di dalam student ini nanti ada ascending, descending. Jadi kita bisa mengurutkan nama-nama ini menjadi ascending, terurut dari A sampai Z, atau descending dari Z ke A. Jadi kalau kita lihat di sini nanti akan yang membedakannya itu adalah di URL-nya ya. Nanti di sini kalau ascending ada tanda tanya, short sama dengan ASC. Lalu di sini descending, tanda tanya, short sama dengan DSC. Kalau tadi ASC, ini DSC, DESC ya. Nah, ini nanti disebut dengan query ya. Jadi query routing. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita akan coba ya. Nah, di sini kita coba buat terlebih dahulu filenya ya. Jadi kita gunakan perintah view create. Misalnya namanya adalah query routing app ya. Ini nama projectnya maksudnya ya. Oke, dan untuk pembuatan project sih sebetulnya sudah pernah saya jelasin di video-video sebelumnya ya. Oke, kita pilih yang default saja, yang view 3. Dan saya menggunakan Vue CLI versi 5.0.8. Oke, pembuatan project Vue sudah selesai. Jadi kita coba masuk ke nama project kita tadi ya. cd query routing app. Oke. Nah, kita coba install Vue router. Jadi package Vue router ya. Dan untuk penjelasan Vue router ini sudah saya jelaskan juga di tutorial mengenai Vue CLI yang topiknya tentang routing ya, pengenalan routing ya. Nah, ini jadi kita install yang package terbaru untuk Vue routernya. Oke, kita coba buka Visual Studio Code kita. Nah, di sini seperti biasa saya akan menggunakan Tailwind sebagai framework CSS-nya, dan saya akan menggunakan CDN. Dan untuk proses instalasi Tailwind ke dalam Vue CLI itu juga pernah saya jelaskan. Tinggal di searching aja. Kalau nggak salah itu topiknya mengenai pengenalan komponen ya. Oke, ini saya coba ini ya. Saya coba ambil link CDN ini ya. Nah, ini kita letakkan di indeks ya. Di indeks ini. Oke, dan ini. Oke. Dan ini kita kosongkan aja ya. Oke, dan nanti di sini kita akan coba tambahin codingnya ya. Nah, nih jadi kita coba aktifkan Vue routernya tadi yang sudah kita install ya. Jadi kita coba import terlebih dahulu. Dan ini sudah pernah saya jelaskan juga ya di video CLI yang topiknya tentang pengenalan routing ya. Jadi ini kita ulang ya. Oke, ini nanti ada create router, nama package-nya ya, create router, dan kita import juga create web history ya. Nah, ini dari package yang kita install tadi yaitu Vue router. Nah, ini ya. Oke, kita coba gunakan create router sama create web history tadi ya, package-nya ya. Kita coba buat sebuah variabel namanya router tapi bebas sebetulnya. Nah, di sini kita coba create router ya. Oke, seperti ini. Nah, yang pertama kita coba history. Jadi history ini supaya nanti bisa menyimpan apa ya, link atau URL yang pernah kita kunjungin ya, sehingga nanti kita bisa menggunakan forward, back, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita gunakan yang create web history tadi ya, package-nya. Oke. Lalu routes ya.
Oke, kalau kita lihat dari contohnya tadi yang sudah jadi ya, ini ada ada home, ada students ya. Oke, jadi kita coba buat dua rows. Yang pertama petnya, oke, ini dia dalam bentuk array ya, karena nanti di dalamnya ada banyak kan, ada banyak pet ya. Nah, seperti ini. Yang pertama untuk home seperti ini ya. Nanti dia menggunakan komponen, misalnya kita buat di sini, kita hello world kita delete aja dulu ya. Kita tambahkan di sini home page dot view ya. Lalu di sini kita tambahkan satu lagi students page dot view. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kalau di sini kita coba lihat, ini cuman tulisan beranda lalu pakai lorem ipsum ya. Karena intinya sih di sini nih kita akan jelaskan yang namanya query dari routing ya. Oke, untuk homepage-nya simple aja ya, ada heading tree di sini dan dia beranda, dan nanti kita pakai kelas Tailwind ya. Kita coba tebalin seperti ini ya. Oke. Nah, nanti kalau di student nanti kita akan ambil datanya dari view dari app.view ini ya. Oke, ini student kita namakan dan dengan style yang sama ya, font bold seperti ini. Oke, nanti isinya kita akan gunakan table ya. Di sini kita kosongkan dulu. Dan di sini kita coba import home page ini ya, komponen home page ini ya. Jadi kita namakan misalnya home page di sini ya, from dia ada di dalam components ya. Oke, home page, oke, sama juga students page ya, from components ya, students page ya, seperti ini ya. Oke, kita coba letakkan di sini. Ini untuk home page ya. Lalu satu lagi petnya yaitu untuk students ya. Oke, seperti ini. Students page ya. Oke, ini sudah saya jelaskan di dalam pengenalan routing ya. Jadi kalau seandainya butuh referensi ulang, silakan ditonton video VueCLI yang topiknya atau judulnya tentang pengenalan routing ya. Nah, kita coba gunakan variable router ini ya. Oke, di sini kita coba buatkan variable app seperti ini. Dan ini kita buat seperti ini. Ya, lalu di sini kita app use, kita coba gunakan yang router tadi ya. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti rencanakan kita akan letakkan di sini ya. Oke, nanti kita akan letakkan di sini. Kita ada apa istilahnya itu, ada kontainer nanti di sini ya. Ini adalah kelas Tailwind. Oke, seperti ini ya. Nanti di dalamnya ada menu ya, ada menu 2 ya nanti ya, ada home sama student seperti ini ya. Nanti kita letakkan dia di dalam div juga. Nah, seperti ini. Itu kita gunakan outer link ya. Nah, seperti ini. Ini pertama home ya, seperti ini. Lalu outer link nanti students. Oke, seperti ini ya. Nah, ini nanti kita buatkan kita buatkan stylenya ya. Kita coba jalankan dulu ya. Oke. Di sini nanti tuliskan aja npm run sub ya. Sub. Oke, kita klik ini ya. Oke, ini belum tampil ya. Belum tampil, dan kalau kita lihat, nah di sini ada kesalahan ya, karena di sini harus kita tambahkan to sesuai dengan yang tadi ya.
Untuk home kita lihat di main ini ya. Untuk home kan slash ya. Untuk students nanti slash students ya. Oke. Slash students ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba save. Nah, kita coba. Nah, ini sudah ada nih ya, sudah muncul. Kalau kita lihat ya, tapi belum ada stylenya ya. Nah, kita coba buat misalnya BG blue ya. Kalau kita mau sama seperti ini silakan ya. Misalnya BG blue di sini saya buat 50 misalnya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah semua kelas dari Tailwind ya. Dan kita coba tengahkan ini. Ya, kita tengahkan aja yang di sini nih. MX Auto ya. Oke, dia sudah tengah. Dan kita pakai flex ya supaya dia bisa terbagi menjadi dua baris seperti ini ya. Jadi susunannya baris seperti ini ya. Ada juga flex kolom ya. Tapi secara otomatis kalau flex saja dia nanti susunnya seperti baris ya. Horizontal seperti itu ya. Nah, di sini kita coba tambahkan kelas ya. Misalnya kita buat BG blue, BG blue-nya sedikit tua, 900. Nah, seperti itu. Ya, nanti kita gunakan text white misalnya atau text gray atau apa ya. Oke, misalnya kalau pakai ini harus pakai ini ya, pakai misalnya tuh ada nominalnya seperti itu ya. Oke, kita buat padding ya di sini ya supaya jangan terlalu dempet seperti itu ya. Jadi PX3 PY2 ya. Nah, itu ya. Lalu kita coba buatkan rounded supaya dia oke. Ini mungkin kita sedikit buat margin secara vertikal sehingga dia tidak terlalu berdekatan dengan yang di atas ya. Nah, seperti itu ya. Ya, kita buatkan hovernya juga boleh ya di sini supaya nanti ada efek bukan efek jerak ya, tapi ada efek ketika kita dekat nanti ada perubahan warna di backgroundnya saja. Misalnya kita gunakan BG blue 500. Nah, seperti ini ya. Oke, oke. Dan itu bisa kita samakan aja kayak student sini ya. Kita coba kopikan aja kelasnya. Nah, ini sehingga dia sama ya. Oke, kita tinggal kasih jarak ya. Kasih jarak di sini nih kita pakai gap ya. Gap X ya. 1 misalnya gitu ya. Jadi ada jarak. Nah, tuh ya. Oke, di sini mungkin kita kasih PX P2 padding ya. Nah, nanti ada seperti ini ya. Oke, kita coba rounded juga dan kita coba kasih shadow. Nah, seperti itu ya. Oke, ini navigation barnya sudah selesai, yang simple aja ya. Nah, ini sudah berjalan ya. Home, students, home. Tapi belum tampil ya. Nah, itu kita harus buat di sini deep ya, router view. Nah, seperti ini ya. Oke, komponen router view. Nah, tuh ya, itu home, itu students ya. Ini kita letakkan di dalam ini aja ya, di dalam kontainer ini aja ya. Nah, di sini. Oke. Oke. Nah, seperti itu ya. Home, student. Nah, ini home ya, ini students ya. Kalau home ya nanti kita isi biasa saja ya. Kita isi pakai lorem ipsum seperti itu karena intinya kan di students ya. Nah, itu nanti di students kita buatkan datanya. Datanya kita buat di sini ya, app.view ini. Kita letakkan di script ya. Ya, ini masalah data ini sudah saya jelaskan, pernah saya jelaskan juga di
pembahasan tentang data ya di Vue.js ya. Oke, ini saya akan gunakan data array ya. Misalnya namanya students ya. Kita buat dia jamak array. Nah, tapi kita gunakan mapping karena di dalamnya ada misalnya ada ID ya, misalnya S01 gitu ya. Nanti ada name gitu. Ya, misalnya namanya ini ya, ini sembarangan aja, bebas ya. Misalnya study program misalnya gitu ya. Teknik informatika misalnya gitu. Oke, data yang kedua ya kita buat misalnya sebanyak 5 data sebagai contoh. Kita copy aja yang ini ya biar cepat nih. Data yang kedua misalnya ini ya. Oke, ini S02. Nah, itu ya. Ini sistem informasi. Nah, oke, data yang ketiga misal sorry ya. Ini data yang ketiga misalnya S03, yaitu misalnya kita ambil yang ini nih, Muhammad Rizky ini ya. Nah, ini masalah data ya. Masalah data nanti bebas ya mau dibuat data seperti apa ya. Nah, tuh. Kita copy aja lagi. Ini S04. Misalnya yang 04 ini. Ya, oke, ini kita ambil. Nah, ini yang terakhir ya. Data yang terakhir S05 bebas ya, seberapa banyak nanti datanya itu bebas. Ini sekedar contoh aja ya. Nah, seperti ini. Lalu data ini supaya nanti bisa ditampilkan di student page ya, itu kita pakai provide ya, provide. Dan masalah provide ya sudah pernah saya jelaskan juga ya di video sebelumnya. Kalau nggak salah itu temanya tentang komunikasi ya. Komunikasi parent ke child secara langsung ya. Nanti silakan dilihat. Bisa kita kasih nama yang sama saja nih, student juga ya. Oke, sorry, students. Nah, kita ambil yang data students ini ya. Tapi karena dia data kita pakai this ya. Karena berasal dari data. Oke. Nah, sehingga nanti provide itu nanti pasangannya inject ya. Nah, di sini bisa kita gunakan inject untuk mengambil datanya ya. Inject. Nah, tadi namanya adalah students ya. Jadi kita bisa gunakan students. Nah, sekarang kita coba tampilkan menggunakan table. Nah, ini ya. Table itu nanti ada t-head ya. Ada t-body. Oke, kalau t-head itu nanti ada tr, ada th, misalnya ada nomor ya, ada ID misalnya ya, ada nama misalnya, ada program studi gitu ya. Lalu nanti di dalam t-body itu nanti untuk menampilkan datanya ada tr juga, ada tr juga, tapi ini adalah td ya. Ini untuk nomornya, ini nanti untuk ID, ini untuk nama, dan ini untuk menampilkan program studi ya. Jadi kita ulang menggunakan P4 ya. Karena kan datanya banyak nih, kita ulang menggunakan P4. Ya, P4 juga pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya. Nanti silahkan dilihat kalau belum jelas di video ini ya. Nah, ini student ya. In students
kita pakai key di sini ya. Kita ambil yang tunggalnya ya, student ya, per barisnya ya, per datanya. Dan karena ID itu unik, kita pakai ID aja nih ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat kan ID-nya unik. Oke, jadi kita bisa gunakan ID dan kita coba tampilin ya di sini ya. Yang pertama itu nanti saya akan tampilkan ID ya, student.id. Kita ambil yang per record ya, yang tunggal, yang enggak ada S ya. Student.name ya. Oke, di sini nanti student.study apa tadi namanya ya, study program ya, seperti itu, study program ya. Oke, kita coba lihat apakah sudah berjalan ya. Oke, di sini, nah ini sudah jalan nih, ada home, ada students ya. Nah, untuk memperbagus tabelnya itu nanti kita gunakan CSS Tailwind ya, atau Tailwind CSS ini ya. Jadi yang kita akan coba itu di sini tentang table. Nanti coba dicari aja tentang table ya, table. Nah, nanti ada ini dia rapat ya untuk bordernya. Jadi kita pakai collapse bisa ya. Sini kita copy aja border. Nah, nih ya, jadi saya gunakan collapse. Oke, kalau kita coba lihat nanti seperti ini ya, belum per kolomnya ya. Kalau per kolomnya nanti gunakan border nih ya, gunakan border seperti ini. Jadi kita pastekan di sini border, misalnya kita atur px p nya itu 2 ya, x dan y nya itu. Nah, seperti itu ya, ada jarak ya. Kalau sudah ya kita copy aja ke TH selanjutnya ya. Oke, seperti ini ya, di TH ini juga. Nah, nih oke. Nah, di sini juga nih ya, kita coba letakkan di TD sini ya, TD ini ya. Nah, tuh kalau ini untuk nomornya itu kita pakai indeks bisa ya. Oke, kita bisa tambahkan indeks di sini, koma student. Nah, di sini kita coba tambahkan, kita cetak indeks ya. Nah, seperti itu. Oke, indeks, seperti ini terbalik ya. Di sini studentsnya harusnya ya. Kita coba, kita balik ya, indeks. Nah, seperti itu ya, tapi dia mulai dari 0 ya, karena indeksnya biasanya mulai dari 0 ya. Oke ya, ini kita plusin 1, jadi dia akan mulai dari 1. Nah, nih tinggal bagaimana kita buat query-nya ya. Di sini nanti ada 2 button ya, ada 2 button, kita tambahkan, kita pakai style ini aja nih, style yang ada di sini ya, buttonnya. Nah, ini oke, kita pakai style yang ini ya. Oke, mungkin kita tutup dia pakai div dulu ya. Kita letakkan di sini. Ini mungkin ascending ya, kita tulis. Nah, di sini descending ya. Oke, kita coba lihat. Nah, nanti seperti ini kurang lebih ya. Ya, karena kita tutup jadi kita bisa ngatur jaraknya, misalnya MY2 di sini. Ya, kita pakai flex ya. Nah, seperti itu ya. Kita pakai flex dan kita ada gap sedikit, ada jarak sedikit. Nah, seperti itu ya. Ascending. Oke. Nah, sekarang ini bagaimana? Nah, ini akan saya gunakan computed ya. Ya, mengenai computed juga pernah saya jelasin juga ya di video sebelumnya ya. Jadi tinggal coba di searching aja ya. Nah, di sini saya gunakan computed ya. Misalnya nama computed untuk ascending ya, misalnya ascending
sorting ya, misalnya gini. Ini bebas namanya ya. Nah, ini saya gunakan return ya. Ya, ini saya akan coba gunakan penamaan saja ya. Routing dengan penamaan ya. Dan ini juga pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya. Jadi routing name atau penamaan routing ya. Misalnya kita namakan ini home ya, sesuai dengan fungsinya ya. Nah, seperti ini. Ini saya namakan students misalnya ya. Nah, jadi tinggal kita panggil dia sesuai dengan nama saja. Ya, misalnya di sini return, oh ini sudah ada ya, sudah ada. Jadi kita tulis saja langsung name. Ini namanya tadi students ya. Oke, students. Nah, seperti ini ya, students. Jadi dia akan memanggil yang sama nih, yang di sini juga ya. Tapi kalau kita lihat nanti dia akan menuju ke student page juga ya, ke student page juga untuk komponennya ya. Tapi di sini ada query dia. Nah, ini kita coba tambahin query ya. Query. Nah, seperti ini. Misalnya nama query-nya bebas ya. Karena ini untuk mengurutkan, jadi kita buat aja sort ya. Misalnya ini nanti nilainya ascending ya. Oke. Nah, nanti kita buatkan yang kedua. Seperti ini. Nah, nanti ini DSC ya. Kita buat DSC ya. Nah, ini DSC juga ya. Nah, sekarang kita coba panggil aja yang ini, tapi ini harus di binding tentunya ya. Kita panggil nama computednya ya. Yang ini descending sorting ya. Ini juga harus di binding ya. Titik 2 ya caranya. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita coba lihat ini yang baru ya. Nah, itu sudah ya, kita sudah sukses ya. Sort, kita sudah buat query-nya, tapi belum seperti ini ya. Kalau ini kan nih bisa ngurut ya. Yang ini belum nih. Nih ya. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat sih ini harus ada menggunakan metode watch ya. Metode watch itu mengamati setiap perubahan variabel ya. Apa yang kita akan amatin? Yaitu root ya, karena di sini kan yang berubah-ubah rootnya nih ya. Tuh lihat, ini ascending, ini descending. Jadi kita bisa gunakan di sini di computed ini kan nanti ada method watch, dan sekali lagi method watch ini pernah saya jelaskan juga. Jadi silakan dilihat kalau seandainya belum jelas di sini ya. Nah, ini kita awas ini root ya, root. Oke ya, seperti ini nih ya. Nah, nanti ketika kita coba ya alert misalnya oke ya, seperti ini ya. Kita coba dulu ya. Oke, itu bisa dipanggil ya. Tuh ya. Oke. Nah, kita akan menangkap query-nya ya. Kita akan menangkap query-nya. Jadi di sini kita coba tangkap konstanta misalnya query ya. Di sini nanti pakai this ya. Root. Nah, di sini kita coba query ya. Seperti ini. Kita coba cetak dulu ya. Pakai ini aja nih. Kita coba lihat console log ya. Kita coba cetak query itu apa ya isinya nanti ya. Oke, kita coba lihat nih, saya refresh dulu ya. Nah, di sini saya buat, kita lihat inspect ya. Saya konsol nih. Kalau saya klik konsol ya, saya klik ascending, descending. Nah nih, ascending, dia ascending ya. Oke, kita coba ya. Ini student kan ya. Ini ascending, descending ya, ascending, descending. Nah, ini kita coba ambil titik sort ya. Kalau titik sort sesuai dengan namanya di sini ya. Oke, kita coba ya. Saya coba refresh dulu ke students ya.
Nah, nanti dia nilainya ya langsung ya. Oke, jadi kita coba kasih nama ini short aja ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti saya kan menggunakan ini juga ya, karena nilainya kan ada di f.view ini ya. Nilainya kan ada di sini nih. Jadi kita tuh akan kembali ke sini ya. Kita akan gunakan yang inject tadi ya. Inject ke profile itu komunikasi apa ya, child ke parent secara langsung ya. Sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya ya. Judulnya tentang komunikasi child ke parent secara langsung ya. Nah, jadi kita coba buat di sini misalnya kita coba buat misalnya sorting ya. Namanya itu adalah sorting misalnya. Sorting misalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti kita panggil pakai this ya, sorting, dan dia ada parameternya seperti ini ya. Oke. Nah, nanti di sini di profile ini nanti sama ya. Di sini nanti kalau ini ada sorting, nanti di profile ini juga kita sorting. Nah, tapi dia akan memanggil fungsi sorting yang ada di profile ya. Jadi kita tambahkan this ya. Nah, seperti ini ya. Oh, jangan lupa koma ya. Nah, ini fungsi yang ada di metode ya. Metodenya ada di app.view ya. Nah, sini kita tambahkan methods ya. Nama metodenya nanti sorting ya, seperti ini. Nah, tuh ya. Ini kita buat sort misalnya ya. Nah, kita coba bisa nggak dia kirim datanya ke sini ya. Kita coba log lagi, kita coba cetak sort sort ya. Tuh kita coba ya. Sekarang kita coba refresh dulu students. Nah, tuh masih bisa ditangkap ya, walaupun dia ada di app.view ya. Di sini nggak ada lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan if aja nih ya. Kita gunakan if di sini ya. Kalau seandainya sortnya itu sama dengan ascending, nah nanti algoritmanya seperti ini ya. Ini nanti berarti kan selain ascending ya, kita buat aja else. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ascending itu nanti karena ini akan kita rutin ya, kita akan rutin. Jadi di sini kita akan gunakan seperti ini, this ya, students. Nah, seperti ini pakai metode sort ya. Oke, nanti di sini ada dua A, B ya. Jadi ada dua ya. Ya kayak array itu kan ada dua nantinya ya. Ada yang jadi gini nih. Ya. Kalau kita coba bayangkan nanti nih ya, saya coba jelaskan. Misalnya di sini nanti ada array yang pertama ya. Nanti di sini ada array yang kedua. Nilainya ya, ini indeks ke 0 ya, misalnya ini indeks ke 1 ya. Nah, ini nanti adalah A-nya, ini adalah B-nya. Nanti ini dibandingkan. Nah, seperti itu ya. Dibandingkan. Jadi nanti bisa ditukar nanti tempatnya ya. Supaya nanti dia bisa ditukar, maksudnya nanti B bisa ke sini dan A bisa ke sini ya. Ditukar supaya nanti dia bisa terurut ya. Sorting ya. Oke. Nah, di sini nanti seperti ini ya. Dan kita coba gunakan fungsi apa di sini ya, fungsi kita blok seperti itu ya. Kita pakai if ya. Jadi yang akan kita bandingkan itu kan adalah name-nya ya, namanya ya. Kita akan mengutkan berdasarkan name-nya ya. Nah, jadi kalau seandainya name-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan name yang B, nanti kita coba tukar ya, return -1. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita coba kebalikannya ya.
Nah, ini kalau yang besar nih. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba nih, kita save ya. Kita coba refresh, bisa nggak nih? Nah, tuh ya, sudah turun nih Adinda. Ini secara ascending ya. Jadi kalau dia lebih kecil nanti ditukar ya, seperti itu ya. Kalau dia lebih besar nanti ditukar. Ini tuh yang descendingnya, ini untuk ascendingnya ya. Oke, oke, bisa kita lihat. Jadi kalau saya pilih ascending, ini Adinda ADLMY ya, descending YMLDA. Nah, itu kita menggunakan query routing ya. Jadi kita bisa membuat fitur seperti ini dengan memanfaatkan query routing ya. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai query routing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.